Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama akan bagian yang kita sudah temukan ini. 1, 2, 3. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Kita sekali lagi tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Saudara, sekali lagi doakan saya supaya saya diberikan hikmat, bijaksana, dan hati yang takut akan Tuhan. Dan juga saudara juga doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu dari berbagai macam kota. Mari kita buka suara kita bersama-sama berdoa. Bapak suka kami menyerahkan sesi yang ke-6 ini ya Tuhan, dan biar Tuhan yang memimpin kami masing-masing, bagaimana kami dapat belajar untuk bagaimana kami menjalankan akan setiap semangat dan jiwa kami dan hati kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta memimpin kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur. Amin. So sekalian, di saat kita melihat dalam Roma pasal pertama, surat ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Paulus. Di saat Paulus dia melayani, pergi ke berbagai macam kota, dia pergi ke Galatia, dia pergi ke Efesus, dia pergi ke Filipi, dan dia pergi ke Roma. Dan pada saat penulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma, dia ingin tiba di Roma, dia ingin bisa bersama-sama untuk melayani bersama dengan orang-orang yang berada di Roma. Tapi pada saat tidak mengizinkan waktu itu, sehingga akhirnya dia menuliskan surat, dan surat itu ditulis untuk menguatkan setiap jemaat yang ada di sana. Saudara, siapakah kita? Siapakah Paulus? Kita sama-sama adalah hamba Tuhan. Kita sama-sama adalah doulos. Dan doulos lebih cocok bukan di dalam kata hamba, tapi doulos lebih cocok dikatakan sebagai budak. Seorang budak yang harus loyal kepada masternya, seorang budak yang harus taat dan setia kepada setiap pemilik dari majikan. Maka pada saat kita melihat di sini, itulah posisi kita bersama. Pada saat kita melihat hidup kita masing-masing, saudara juga tercerai-berai, ada di kota di utara, ada kota di selatan. Dan pada saat kita melihat setiap pelayan-pelayan kita, seorang hamba Tuhan pun tidak bisa berada di semua tempat ini. Tapi bagaimana kita belajar untuk mencicipi berkat Tuhan yang dialami oleh Paulus bersama-sama dengan jemaat yang khususnya pada hari ini yang kita bicarakan, yaitu di Roma. Maka saudara, bagaimana kita menjadi seorang hamba, bagaimana kita memiliki akan hati seorang hamba. Maka kita melihat dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Pertama-tama aku seorang hamba mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Saudara, seorang hamba dipanggil untuk menjadi seorang thankful servant. Setiap kita pada saat melayani Tuhan, apapun situasinya, di saat ada hamba Tuhan maupun tidak ada hamba Tuhan, kita belajar untuk bersuka cita. Kita harus belajar untuk mengucap syukur. Kita harus belajar di dalam setiap keadaan. Kita belajar untuk thankful. Kita belajar untuk take the time to thank God. Pakai waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun tidak hamba Tuhan, tapi masih ada akan satu bagian-bagian di mana kita bisa menerima surat dan membaca, khususnya dalam konteks Roma. Dan kita masih bisa melihat adanya DVD, atau ada yang namanya satu rekaman khotbah yang bisa kita terima akan khususnya menerima firman Tuhan. Maka jemaat yang tercerai-berai yang berada
ada di Roma, yang ada di Efesus, Galatia dan sebagainya. Mereka tidak bisa memiliki satu fasilitas seperti ini di Indonesia. Di Indonesia setiap gereja ada satu pendetanya. Tetapi kita melihat di China, kita juga melihat begitu banyak ladang, tetapi hamba Tuhan terlalu sedikit. Tetapi pada saat kita melihat seperti ini, Paulus tidak ngomel. Paulus tidak menganggap bahwa kenapa Yerusalem tidak pernah kirim akan hamba-hamba Tuhan. Maka kita melihat Paulus, dia berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri melayani Tuhan. Di saat tidak ada yang dikirim, tidak apa-apa. Karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan pasti memberikan kesanggupan. Dan saat kita melihat di sini, Paulus kerjakan. Dia mempercayakan kepada Timotius, dia mempercayakan kepada setiap anak-anak muda untuk melayani, dan dalam pelayanan tidak bersungut-sungut, tapi dalam pelayanan thankful servant menjadi latihan rohani untuk mereka bersuka cita, untuk mereka senantiasa belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun di dalam pelayanan. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita hari ini adalah hamba-hamba yang berada di kota-kota yang kita tinggal, yang bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan? Bersyukurlah di saat pria belum menjadi pria sungguh-sungguh, bukan berarti kan di kelamin. Bersyukurlah kalau perempuan masih bisa mengambil tempat. Bersyukurlah kalau memang pria sudah dapat mengambil tempatnya. Dan bersyukurlah kalau jemaatmu sedikit. Bersyukurlah kalau jemaatmu berkembang. Kenapa? Karena itu adalah satu hal latihan rohani bagi kita masing-masing. Menerima segala keadaan untuk kita belajar bersyukur, tetapi bukan hanya sekedar bersyukur, belajar memberikan yang terbaik. Maka saudara, mari kita bersama-sama untuk melihat apa sih yang menjadi problem terbesar kita sehingga kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Saudara, coba lihat di dalam pasal pertama ayat 21. Pasal pertama ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Dan apa di situ? Atau apa di situ? Mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Siapakah yang bodoh itu? Siapakah yang gelap di situ? Bukan orang yang tidak melayani Tuhan. Justru orang yang hatinya gelap. Justru yang dikatakan sebagai orang yang bodoh justru adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengucap syukur di dalam segala keadaan di mana mereka memiliki medan pelayanan sendiri-sendiri. Saudara, saya sengaja membiarkan tema ini terakhir untuk saudara melihat, untuk kita bisa melihat saudara hari ini bagaimana memandang gerejamu hari ini. Apakah saudara masih mengucap syukur? Dan saya bersyukur saudara ada beberapa mengucap syukur. Tetapi saudara, mengucap syukur dengan satu hal di mana Tuhan yang sudah mempercayakan. Saya berdoa supaya setiap kita jangan kita hentikan ucapan syukur itu. Karena jika kita tidak lagi mengucap syukur, kita sedang tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Maka saudara, ini yang harus kita sama-sama doa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau bersyukur tidak di masa saya harus sulit. Saya harus bersyukur di saat saya masih diizinkan untuk menjalani setiap pelayanan yang tidak sempurna ini. Kenapa? Karena saya di dalam hal yang tidak sempurna ini, saya mau belajar memuliakan Tuhan. Dan cara memuliakan Tuhan dimulai dari belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Dan ini menjadi satu hal yang kita sama-sama doa di hadapan Tuhan. Maka saya berharap di dalam GRII maupun MRII maupun PRII maupun yang masih PRI, saudara, sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahwa apa? Kesulitan pasti akan ada. Tetapi meskipun kesulitan itu ada, tidak menghentikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Maka bisa kita melihat inilah yang harus kita jaga di dalam diri kita masing-masing, dari utara sampai selatan di dalam medan pelayanan kita, yaitu mari kita mengucap syukur. Mari kita memuliakan Tuhan. Dan
Di dalam ketidaksempurnaan pelayanan kita, mari kita belajar dari yang tidak sempurna itu. Kita memperbaiki, kita bersama-sama mengkoreksi, dan kita sama-sama mau memberikan kesempurnaan yang terbaik, meskipun kita tahu kesempurnaan yang kekal hanya di dalam Tuhan saja. Maukah saudara mengucap syukur di dalam pelayananmu dan berjuang mati-matian untuk Tuhan? Kedua, yaitu dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat engkau. Pertama, jiwa seorang hamba, hati seorang hamba harus menjadi seorang yang thankful. Kedua, yaitu kita menjadi seorang prayerful servant. Kita dipanggil bukan hanya sekedar mengucap syukur, tapi kita dipanggil untuk berdoa dengan ucapan syukur. Saudara, siapa yang hari ini kita doakan? Seringkali kita hanya berdoa untuk orang-orang yang kita tahu, tapi seringkali kita kurang mendoakan orang-orang yang tidak kita tahu. Dan hari ini menjadi satu momen. Saudara tidak tahu tentang Nanjing, saudara tidak tahu tentang Hangzhou, saudara tidak tahu tentang Suzhou, saudara tidak tahu tentang kota-kota yang lain. Tetapi hari ini saudara sudah tahu. It's time for you to pray. It's time for you to pray for other cities, untuk supaya setiap mereka dapat menerima akan satu, bukan hanya sekedar dukungan, tetapi mereka bersama-sama sehati di dalam Tuhan. Kita saling membangun diri kita masing-masing melayani Tuhan. Maka saudara, coba lihat di dalam ayat 8 dikatakan, tersiar kabar dan imanmu di seluruh dunia. Coba lihat, kota Roma memang adalah kota yang besar, dan di saat orang Kristen yang begitu kecil di kota Roma, tetapi meskipun persekutuan mereka kecil, tapi bukan berarti eksistensi mereka tidak pernah terdengar. Justru pada saat mereka meskipun kecil, meskipun tidak pernah ada hamba Tuhan yang selalu always stand by setiap minggu, tetapi eksistensi mereka tersebar di seluruh dunia. Tersebar sampai ke Indonesia apa mungkin, tersebar sampai ke Amerika, tersebar sampai ke belahan dunia. Dan saudara jangan hanya melihat kepada tersebar saja. Tersebar di situ karena apa? Karena ada orang-orang yang bukan hanya sedang memberitakan Injil, tapi adalah orang-orang yang berdoa untuk pelayanan-pelayanan. Saya sangat mempercayai sebuah statement, yaitu apa? Saya mempercayai bahwa di balik pelayanan kita ada orang-orang yang tidak pernah saudara kenal, tapi mereka mendoakan kita. Saya sangat merasakan itu di saat saya pernah melayani di Yogyakarta. Siapa orang Jogja di sini? Ya. Saudara, pada saat di Yogyakarta saya melayani kurang lebih dalam 2 bulan. Dan di dalam 2 bulan di situ saya melayani dengan sangat-sangat enak. Kenapa? Karena di sana makanan murah. Ya, depan udah langsung beli nasi sama ayam sama sayur cuma nggak sampai 5.000 rupiah tahun 2001. Saya langsung wah, every day saya beli. Bahkan make it double Pak ya. Kenapa? Sudah murah, enak, kurang apa lagi? Setelah itu bonusnya teh lagi, teh manis. Waduh, jadi rasanya begitu nikmat. Sudah. Lalu dalam pelayanan saya banyak sekali belajar, bukan hanya belajar makan, tapi saya juga belajar untuk bagaimana menghadapi akan tantangan-tantangan. Tetapi saya belajar dari satu orang bapak-bapak yang sekarang sudah meninggal dunia, di mana pada saat saya mengajar di Stri Yogyakarta, yaitu untuk teologi untuk orang awam. Setelah mengajar, setiap saya mengajarkan, murid terbaik saya adalah bapak itu. Bapak itu adalah jago akupuntur di Jogja. Dan pada saat dia belajar bukan dari orang Chinese, dia belajar dari satu akademi di mana sesama orang Indonesia yang mengajar. Akhirnya dia belajar. Dan pas dia belajar di seorang akupuntur, dia berani buka praktek dan diakui tentunya, gitu ya. Dan dia buka praktek, lalu akhirnya dia menjadi seorang sincere, gitu ya. Nah pada saat itu apa yang terjadi?
Setelah itu, apa yang terjadi? Yaitu dia menjadi seseorang yang menjalani hidupnya bukan hanya sekedar menjadi seorang sinsai, tapi dia juga menjadi seorang yang belajar firman Tuhan. Begitu semangat, bahkan pemuda-pemuda kalah semangat dengan orang itu. Saudara, orang ini sangat rendah hati. Saya masih ingat dia bawa Vespanya yang buntut itu, dan pada saat dia sudah buntut, masih ngajak anak-anak lagi, siapa yang perlu saya antar? Bilang, ada yang mau sama saya antar? Semua nggak mau karena motornya buntut. Tapi dia punya hati, dia mau antar. Satu kali sudah saya harus meninggalkan Yogyakarta menuju kepada Jakarta. Waktu saya mau pulang, dia mengatakan, Pak, saya akan terus doakan Bapak. Saya akan terus doakan Anda, anak muda yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Saya sudah tua, tidak bisa melayani seenergik Bapak. Saya cuma mau bisa berdoa untuk Anda. Saya pertama bilang, cuma doa-doa. Ya sudah, tapi ya terima saja. Setelah itu, saya pulang. Setelah itu pulang ke Jakarta. Tiba-tiba berapa minggu kemudian saya disuruh pelayanan di Taiwan. Setelah itu, tidak pernah saya bertemu lagi dengan Bapak ini. Tapi satu kali saya pulang ke Jakarta, pulang ke tempat biasa saya tinggal, yaitu di Sunter. Di Sunter saya temukan ada amplop, kurang lebih 10 amplop. Dan amplop di situ bukan uang, amplop sudah surat. Surat ini dikirim oleh siapa? Surat ini dikirim oleh Bapak tadi. Dan Bapak tadi itu, di saat dia mau mendoakan saya, dia tulis, saya mendoakan Bapak, saya dengar Bapak pergi ke Taiwan, saya nggak tahu Bapak terima surat ini tidak, tapi saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya di hadapan Tuhan. Saya akan terus mendoakan Anda, anak muda yang dipakai Tuhan. Dan dia tulis terus itu, kirim. Saya nggak baca, ya saya di Taiwan. Lalu dia tulis surat kedua, tulis surat ketiga, sampai kurang lebih surat ke-8 atau ke-9. Pada saat saya balik, saya terima surat itu, dan saya sudah baca 9 itu. Setelah saya baca, gila, dia sungguh-sungguh mengatakan, di saat aku mau mendoakan kamu, aku akan pay it dengan aku menulis surat dan mengatakan, aku sungguh-sungguh berdoakan kamu. Ini pokok doaku untuk kamu, dan sebagainya. Saya sampai berpikir, lu tuh siapa? Baru kenal cuma 2 bulan. Tapi engkau sudah tulis surat dengan menuliskan berlembar-lembar. Saya sampai bacanya pun susah karena tulisan orang tua biasa tulisannya panjang-panjang gitu ya, kayak dokter gitu, nggak bisa baca saya. Saya melihat ini pakai Google Translate pun nggak bisa dibaca gitu. Tapi sudah saya berusaha untuk memahami kenapa kamu repot-repot tulis seperti ini. Sampai saudara, saya sudah baca semuanya, saya belum sempat balas 1 lembar pun. Dan sebelum saya mau balas, tapi karena terlalu sibuk harus balik lagi ke Taiwan, saya nggak bisa balas. Setelah sampai di Taiwan, saya teringat lagi, sudah terlambat. Dia sudah meninggal dunia. Di saat saya tahu dia meninggal dunia, saya nangis di Beijing waktu itu. Di Beijing saya nangis, saya kehilangan seseorang yang berdoa dalam pelayanan saya. Selama ini saya dipercayakan pelayanan, tetapi pada saat dipercayakan pelayanan, lupa saya bahwa ada orang yang mendoakan saya. Sejak itu saya berdoa di hadapan Tuhan. Di setiap waktu di mana saya bicara, saya akan mengajak saudara untuk berdoa untuk orang-orang yang kau tidak kenal, tapi di saat mereka mendoakan kamu, itu adalah power sesama rekan kerja yang membuat engkau berjuang melayani Tuhan. Maka saya berdoa kepada Tuhan, siapakah yang mendoakan saya? Saya tidak tahu ya Tuhan. Tetapi di saat mereka dengan mulutnya, dengan komitmennya mendoakan hamba-hamba Tuhan, maka biarlah saya belajar menjadi a prayer servant dari orang-orang yang seperti ini. Maka bisa saudara lihat, Paulus juga berdoa untuk jemaat. Dan saya juga percaya jemaat juga berdoa untuk Paulus. Kenapa? Seperti tadi Cindy bilang, kapan kau dan mampir? Yes, semua ingin mampir. Tapi Paulus pada saat mengatakan, aku ingin pergi ke Roma, tetapi belum waktunya. Tetapi maka di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yaitu apa? Mari jadikan hidup saudara dan saya sebagai hamba-hambanya. Bukan hanya sekedar mengucap syukur untuk memuliakan Tuhan,
mari kita berdoa. Berdoa untuk kota-kota yang lain. Dan di dalam doa-doa kita, kita memuliakan Tuhan dengan doa kita. Maukah saudara? Rajin berdoa di hadapan Tuhan. Ketiga, yaitu di ayat yang 10, yaitu apa saudara? Aku berdoa semoga, apa di situ? Dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengunjungi kamu. Saya tidak bisa berada di setiap tempat. Paulus juga nggak bisa berada di setiap tempat in the same time. Maka saudara, hanya kesempatan dari Allah saja yang dapat membuat kita bisa bertemu. Saya bisa mampir ke Beijing 1 bulan 1 kali adalah kesempatan dari Allah. Di saat saya bisa mampir di Hangzhou, itu adalah kesempatan dari Allah. Manusia bisa membuat sebuah rencananya, tapi terkadang Tuhan mengatakan, tidak Daniel, you tidak boleh pergi ke sini dulu, you balik pergi ke tempat ini. Kadang-kadang perubahan itu harus terjadi. Kenapa? Di awal-awal saya menganggap, kenapa sih Tuhan caramu kadang-kadang merubah hal-hal yang sudah kami atur. Dan sekarang untuk merubah itu kami harus capek-capek, harus pakai waktu lagi. Seakan-akan Tuhan, kenapa engkau begitu pilih-palan? Bukan pilih-palannya, pelin-pelan. Ya. Kenapa Tuhan sekarang cara kerjamu begitu berbeda? Bukan Tuhan yang caranya pelin-pelan. Kita yang terlalu cepat mengambil keputusan. Kita yang terlalu cepat make it settle. Di saat Tuhan berkata, oh, it's not my plan, change. Dan akhirnya apa? Kita, oke, bos. Kita mengatakan itu, akhirnya kita mengatakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau merubah. Aku akan pakai waktuku lagi untuk berubah. Dan pada saat itu kita melihat, seorang hamba harus menjadi seorang yang submitted, itu taat terhadap setiap apa yang Tuhan tentukan. Di saat Tuhan menentukan kamu pergi ke Roma, bukan sekarang, tapi kamu pergi ke Roma nanti, maka saudara juga harus siap-siap. Kalau hari ini sudah pulang naik kereta, Tuhan nggak izinkan kamu pulang ke Beijing. Mungkin sampai Shanghai lu stuck di situ. Dan akhirnya kebaktian di Gary Shanghai. Siapa tahu, kan? Maka saudara coba lihat, setiap apa yang kita jalani, maka perlu saudara belajar submit terhadap apa yang Tuhan tentukan. Dengan saudara submit terhadap apa yang Tuhan tentukan, you are the true slave of Christ. You are the true slave of God di dalam kita masing-masing. Karena itulah fungsi seorang doulos. Saudara, maka di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita menjadi seorang doulos yang submit. Maka saya mengajak saudara membuka di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 15. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maka saudara, di sini kita bisa melihat 3 hal. Pertama, hidup kita tidak bisa hanya melihat dari apa yang kita tentukan, tapi hidup harus kembali kepada providensia Allah, kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, dan kembali kepada kedaulatan dan sovereignty dari Allah sendiri. Karena disitulah kehendak Allah, thy will be done. Dan yang thy will be done itu adalah sebuah yang harus dan tidak bisa tidak menjadi sebuah realisasi. Dan realisasi itu bukan dari kuasa manusia, tapi realisasi itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Maka di saat kita memang harus dipanggil untuk pulang ke rumah Tuhan pun, itu adalah sebuah hal providensi Tuhan. Saudara, bahasa kasarnya, kalau kamu mati pun pulang dari tempat ini, kamu tetap berada dalam providensia Tuhan. Kalau you betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Takut pulang, inap lagi. Ya. Maka saudara, menjadi seorang yang submit, menjadi seorang yang sungguh-sungguh,
taat kepada apa yang Tuhan tentukan. Di saat kita rela berubah hanya karena pimpinan Tuhan, itu adalah sebuah sukacita yang besar. Keempat, di dalam ayat yang ke-11, apa di situ? Roma pasal 1 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan apa? Karunia rohani kepadamu guna untuk menguatkan kamu. Jadi bukan hanya kita dipanggil menjadi seorang a thankful servant, kita dipanggil menjadi a prayerful servant, atau kita dipanggil menjadi a submitted servant, tapi kita dipanggil menjadi seorang a giving servant. A giving servant itu apa? Kita punya desire to serve others. Kita punya satu passion bahwa apa? Aku tidak mau cuma aku saja diberkati, tapi aku juga mau orang lain diberkati. Tuhan pada saat berkata, "Do you feed my sheep?" kepada siapa namanya? Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan pada saat itu diberikan bagi kita, kita harus memberikan diri kita untuk apa? Menjadi seorang yang melayani Tuhan, melayani domba-domba, menjadi seorang gembala. Gembala kelihatannya pemimpin, tapi pemimpin yang juga harus mengarahkan kemana kamu makan rumput, kemana kamu makan jagung, dan sebagainya. Maka sudah desire to serve people, maka itu juga menjadi satu bagian dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Dengan kita mulai desire to serve people, kita sedang membagikan karunia rohani supaya orang lain bisa belajar. Seperti hari ini ada yang tadi mengatakan, saya melihat anak-anak Beijing, lalu akhirnya saya seakan-akan belum melakukan apa-apa. Wow, itu adalah sebuah kejujuran di mana kita harus belajar untuk memberi yang terbaik. Tapi saya kasih tahu, Beijing nggak bagus-bagus banget juga. Jadi anak Beijing pun walaupun sudah rajin, mereka masih bukan orang yang sempurna. Maka itu harus menjadi satu hal yang terus kita sama-sama doa di hadapan Tuhan. Itu apa? Yang bisa kita kerjakan, share to the others. Yang merasa lemah, perempuan merasa kuat, lalu cowok merasa lemah, share passion, share humility kepada pria, supaya apa? Pria akhirnya tahu, oh, gua memang harus tegas dalam hal ini. Dan akhirnya humility kamu yang begitu soft dengan holy tears akan menggugah seorang pria untuk apa? Aku tidak mau kau menangis lagi. Aku akan dengan body anger, aku akan melayani. Ya, sudah, lu nggak ngerti ya, sudah lah. Terakhir sudah, yaitu di dalam ayat yang 12, yaitu apa? Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun dari imanku, yaitu melalui karunia rohani yang menguatkan kita semua. Di sini saya bisa simpulkan poin kelima, yaitu kita menjadi seorang humble servant. Seorang humble servant yaitu menjadi seorang yang selfless, bukan dari seorang hamba yang selfish. Saya nggak tahu apa hubungannya self dengan fish. Hubungannya diri dengan ikan itu apa? Saya juga nggak tahu bahasa Inggrisnya. Tapi sudah, yang kita bisa lihat dalam kata self and less, yaitu apa? Kita bukan lagi memikirkan diri kita sendiri. It's time for us to realize something. Yaitu apa? Yaitu kita bersama-sama melayani untuk menguatkan satu dengan yang lain. Menguatkan satu yang lain, tidak ada unsur kompetisi, tetapi satu sama lain saling menguatkan dan saling bersama-sama, tidak saling mengunggulkan diri, tapi satu dengan yang lain berkata bahwa apa? Kita dihibur bersama-sama. Imanku dan imanmu, kita satu untuk dikuatkan bersama. Imanmu dan imanku sama-sama disatukan untuk dihibur bersama. Dan imanmu dan imanku sama-sama di dalam Tuhan, kita memuliakan Tuhan di dalam apa yang ada dalam kita masing-masing. Saya pada saat baca kisah ini, saudara, saya sangat melihat Paulus sangat mengerti hati saya. Paulus sangat mengerti, tapi bukan karena
Apa saya ada dulu dia lalu mengerti? Tidak juga. Kenapa? Bagian ini saya akhirnya melihat bagaimana inilah yang dibutuhkan. Hamba-hamba yang dibutuhkan di dalam dunia pelayanan adalah hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Dan saya percaya ini bukan hanya sekedar ideal saja. Saya percaya orang-orang yang seperti ini ada di dalam pelayanan. Dan saya sangat berharap kita adalah orang-orang yang seperti ini. A thankful servant, a prayerful servant, a submitted servant, a giving servant, and a humble servant di dalam satu gereja yang berada di 11 cabang. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Satukan hati kami. Tuhan, biarlah Engkau saja yang mengubah hatiku. Hanya Engkau saja yang memberikan power bagiku. Dan hanya Engkau saja yang memimpin kami sampai kehendak Tuhan jadi. Dan kami hanya berkata, not my will be done, but your will be done. Maka saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita bagi berdiri bersama-sama. Dan kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sesi ini berakhir. Tetapi kami berdoa memohon kepada Tuhan. Kami mau menjadi a thankful servant, menjadi a prayer servant, submitted servant, a giving servant, dan menjadi seorang humble servant yang memuliakan Tuhan di dalam dia. Kita tutup dengan kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama naikkan satu lagu, Change My Heart, O God. Setelah itu saya minta satu rekan berdoa.